Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak bersama Bung Jos Bimasena dalam acara Talk Show malam hari ini. Tadi sudah saya tawarkan kepada Anda rekan-rekan dimanapun Anda berada di kawasan Tameng Layang di 92,9 FM. Total hingga sampai ke Tanjung dan semuanya, dan di kawasan Ampah hingga sampai Patas, Buntuk dan sebagainya. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Talk show malam hari ini sudah kita kemas tadi, yaitu dengan judul Polemik Plasma di Bumi Barito Timur. Asik, polemik plasma di Bumi Barito Timur. Nampaknya plasma ini banyak sekali permasalahan di Barito Timur. Nah, ini yang perlu kita luruskan dan perlu ulur tangannya pemerintah dalam hal ini. Di ujung telepon ada bintang tamu yang cukup ganteng dan gagah semuanya. Punca sudah kenal sama mereka semuanya. Ada Pak Cilik dari DPRD Barito Timur, ada Bung Pardiono itu dari Pembulung, dan ada pengamat sosial ekonomi politik Bung Yandi, dan nanti ada Bung Jumudi. Bung Jumudi mungkin masih belum bisa dihubungi, nanti bisa masuk di line telepon kita. Oke, baik. Saya sapa satu persatu. Assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cilik, mohon waktunya untuk malam hari ini tentunya di talk show supaya masyarakat Barito Timur tetap bisa mengikuti dan mendengar kegiatan kita. Ya, artinya saya bisa mengikuti paling-paling 15 menit ya paling lama. Oke, nggak masalah. Iya. Oke, baik. Pak Cilik, selamat malam dan silahkan standby dulu. Saya akan sapa dulu Bung Pardiono. Selamat malam, Bung Pardiono. Iya, selamat malam. Apa kabar, Bung? Assalamualaikum. Sehat? Kabar baik. Adil kata linyo. Batu lamun kasaruga basengat kajubata. Salam sejahtera untuk kita malam ini. Amin, amin, amin. Luar biasa, Bung Pardiono. Ini sebenarnya Bung Jos nih 2 kali kenal ya, tapi keakrabannya luar biasa dengan Bung Pardiono. Yang penting sehat, Bung ya. Siap. Oke, siap. baik, silakan duduk, Bung. Ada Bung Pak Asmawi Ranji masuk kayaknya. Oke, sebentar, saya gabungkan dulu. Selamat malam Pak Asmawi Ranji. Ya, selamat malam. Oke, Pak Asmawi Ranji, Anda sudah tergabung dengan rekan-rekan di sini. Ada Pak Cilik, ada Bung Pardiono, ada dari pengamat sosial ekonomi politik Bung Yandi, dan nanti ada Pak Jumudi. Pak Ranji nanti sambil jalan Pak, nggak masalah, nanti seandainya sampai di mana putus ya putus, pemainnya nanti bisa nyambung lagi gitu ya. Oke. Nah, Oke, baik. Standby dulu ya Pak Yandi ya. Selamat malam Bung Yandi. ya, selamat malam. Oke, Bung Yandi, gimana kabar? Sehat? Sehat. Sehat sekali. Oke. Walaupun berada jauh dari Iya. tim saat ini seperti Pak Asmadi juga ya. Seperti Iya, Pak Cilik. oke. Pak Asmadi sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan selalu sehat dan sampai tempat tujuan dengan selamat. Juga Bung Yandi sekarang ada di ujung Murataya sana, kebetulan ada kegiatan juga. Nah, saat ini Bung Pardiono ada di Ampah dan Pak Cilik juga ada kegiatan. Namun demikian kita bagi-bagi waktu. Sebentar. Seperti tema yang akan Bung Jos tawarkan, yaitu polemik plasma di Bumi Barito Timur. Oke, baik. Bung Pardiono, kemarin adanya kegiatan permasalahan plasma di Barito Timur, tentunya ini adalah mengundang para dewan untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik agar masyarakat dan rakyat Barito Timur betul-betul sejahtera sesuai yang diinginkan. Silakan Bung Pardiono. Terima kasih. Saya luruskan dulu Purdiono. Purdiono, iya, mohon maaf. Purdiono. Iya, maklum ini lidah tambahan. Oke. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan kita bisa diundang dalam acara bincang-bincang mengenai polemik plasma yang ada di Barito Timur. Tapi sebelumnya silahkan disapa, itu ada Pak Ranji sekarang ada di perjalanan di Palangka, dan Pak Cilik dan juga Bung Yani. Sapa dulu silakan. Ya, teman saya senior Pak Asmadi Ranji, selamat malam. Pak Cilik juga selamat malam, Pak. Yo, betul malam. Ya, Bung Yandi juga selamat malam, Bung Yandi. Bung Udi. Ya. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya. Jadi begini, plasma ini sebenarnya adalah niat kita bersama dengan berubahnya sistem baik sosial masyarakat di daerah Barito Timur ini tentu akan mengubah status ekonomi masyarakat dengan yang kemarin bergantung kepada alam
yang kemudian itu berubah karena sudah digarap lahan-lahan masyarakat, baik hutan yang belantara maupun yang sudah ditanam kebun karet masyarakat, maka yang sekarang ini sudah berubah menjadi kebun sawit. Nah, konsekuensinya ketika itu berubah, tentu ada bimbingan dari pemerintah daerah agar hal tersebut bisa sejalan dengan agar tercapainya kesejahteraan. Karena kalau kita mengutip dari itu pendapat atau teori yang telah para ahli, Profesor Mubiarto mengatakan tahun 97 ketika dia meluncurkan Impres Desa Tertinggal, beliau mengatakan bahwa definisi beliau pemberdayaan ekonomi masyarakat itu tidak mengubah pola masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ketika itu merubah, tentu itu sudah tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah yang eksekutif maupun legislatif sebagai kontrol sosial juga dan penganggaran. Jadi maksud saya saat ini harus ada regulasi yang jelas, baik peraturan daerah yang juga bisa menelejantaukan peraturan Menteri Pertanian maupun peraturan Gubernur tentang kemitraan kepemilikan plasma antara masyarakat dan pihak investor. Karena kita juga masyarakat juga tidak ingin investor itu terhambat. Akan tapi juga jangan masyarakat dikorbankan akibat dari aturan yang tidak jelas dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pemilik lahan yang awalnya yang kemudian berubah menjadi kebun sawit yang pada peraturan Menteri Pertanian mengharuskan minimal 20% lahan yang telah diserahkan dikembalikan kepada masyarakat agar bisa menjadi kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan. Nah, saat ini kelihatannya ini bermasalah setelah kita ambil contoh seperti di PT Borneo Ketapang Indah atau CIA Group, Cileandri Angki Group. Mereka juga kalau menurut kita cukup besar berinvestasi di Barito Timur. 10 tahun berlalu memang kalau menurut saya ini berawal dari awal, dari pertama kali mereka memasuki Barito Timur. Di situ mulai pelepasan lahan. Nah, dari situ awal ketidaksiapan pemerintah daerah untuk mengatur kepemilikan plasma maupun awal-awal dari pelepasan lahan. Jadi kalau saya melihat pelepasan lahan ini mula-mulanya si investor ini datang ke Barito Timur, dia mencari orang agar bisa artinya bekerja sama dengan mereka untuk melepaskan lahan masyarakat. Karena agak sulit juga mereka melepaskan lahan masyarakat ketika itu memang tempat bergantung hidup seperti kebun karet, sungai tempat mencari ikan, kemudian tempat berburu, radio. Oke, baik. Mungkin saya kuma dulu, poinnya sudah dapat Bung Pudiono ya. Ini Pak Cilik kebetulan ada kegiatan. Pak Cilik, mungkin sebelumnya ditanggapi dulu Pak Cilik berkaitan ini, silakan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Artinya berkaitan dengan plasma ini memang sebenarnya ada dinas yang terkait yang menangani ini kan. Seperti Dinas Pertanian. Kalau dulu ada Dinas Perkebunan, tapi sekarang sudah bergabung dengan Dinas Pertanian kan begitu. Nah, jadi kami dari DPR sebenarnya mendorong masalah ini supaya diselesaikan. Termasuk untuk penganggaran dan lain sebagainya, untuk DPR kan tidak pernah menghalang-halangi untuk biaya mereka. Kalau memang ada programnya begitu. Oleh sebab itu, ini karena ada masalah seperti ini, seperti saya katakan kemarin, kami akan memanggil perusahaan-perusahaan termasuk dinas terkait kan begitu. Berkenaan dengan plasma ini kita adakan RDPO. Artinya secara terbuka nanti. Masyarakat kita panggil, perusahaan kita panggil, dinas terkait kita panggil. Supaya ini jelas nanti masyarakat tahu di mana duduk permasalahan seperti BBM kemarin kan. Ketahuan artinya bahwa BBM tersebut bukan karena tidak ada supply dari pusat.
dari pemerintah provinsi yang ternyata SPBU di Barito Timur yang tidak siap menyalurkan BBM tersebut kan gitu, bensin tersebut gitu. Nah jadi ini akan kita proses nanti dalam acara dengar pendapat nanti RDPO. Saya kira itu saja masukan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah dan hilaf gitu. Oke, baik terima kasih Pak Cilek. Pak Asmawi Ranji masih di jalan, silakan Pak masukannya. Ya, jadi ini begini, kalau soal plasma itu sebenarnya itu kan sejak perjanjian awal buka perkebunan kan sudah ada bahwa perusahaan sawit itu wajib membayar plasma untuk masyarakat. Tentu sebenarnya tidak ada kesulitan. Kalau memang bupati ini mau memanggil antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah daerah sehadap dan yang orang mendapat plasma itu, lalu si bupati sendiri yang memutuskan ini harus kembali kepada perjanjian asal, dan ini harus dibayar sesuai dengan aturan selesai sebenarnya. Cuma kelurahan di Batim ini bupati ini tidak pernah mengurus tentang plasma itu. Kan ada koperasi, ada apa, itu silahkan. Cuma artinya bupati harus menegaskan lewat dinas perkebunan supaya itu bagaimana harus diperhatikan, harus dibayar sesuai dengan aturannya ini dan sebagainya. Karena yang punya hak kewenangan untuk memutuskan masalah itu adalah bupati daerah. Itu sebenarnya. Jadi saya kira kesulitan karena memang ditangani oleh bupati. Ini kadang-kadang timbul antara perkebunan dengan pihak perusahaan. Akhirnya lain kesepakatan hilang gitu. Nah itu. Jadi ini sebenarnya saya kira. Jadi tolong itu supaya kalian yang memasukkan dalam surat kabar itu sebenarnya itu hal-hal yang harus oleh bupati. Supaya itu bisa segera diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Berarti nanti penekanannya di bupati dan dinas yang terkait, Pak Ranji. Iya, bupati dengan dinas perkebunan itu kan ada perjanjian awal. Baik. Bahwa setiap sawit itu harus membayar adanya plasma untuk masyarakat. Baik. Dan ini saya lihat cara pembayaran pun kan mustahil. Sekian tahun cuma pemilik plasma dapat 50.000 dan 75.000. Nah itu kan dilihat itu mungkin terjadi hal-hal berupa korupsi juga di situ. Nah, jadi ini saya kira tolong kalau kalian masukkan dalam itu bupati yang sebenarnya dengan pihak perkebunan harus memanggil perusahaan dan terhadap dengan masyarakat yang punya plasma supaya diselesaikan dengan baik. Itu saya kira. Baik Pak Ranji, silakan standby. Terima kasih banyak atas komentarnya. Bung Udi, berkaitan dengan plasma ini bagaimana, sejauh mana Bung Udi permasalahan koperasi yang ada di sana yang menangani permasalahan ini? Begini, kita koperasi yang sekarang ini berada di lokasi plasma tersebut, kita melihat bahwa itu bukan koperasi yang diinginkan oleh perusahaan, itu bukan koperasi yang benar-benar melindungi masyarakat dari kepemilikan plasma. Akan tetapi itu koperasi untuk meredam masyarakat. Artinya kalau bahasa kita yang hari-hari itu hanyalah pembodohan terhadap masyarakat. Saya menyambung tadi dengan apa yang disampaikan Pak Asmadi tadi. Benar, ketika ini pemerintahnya tidak berpihak ke masyarakat, ini akan jadi masalah. Kita pernah dulu bersama-sama masyarakat, kebetulan saya bendahara koperasi yang kita bentuk agar masyarakat, agar plasma itu bisa diakomodir. Tapi lucunya lagi, dinas terkait seperti dinas pertanian memanggil kami malah mengatakan membenarkan perusahaan koperasi yang didirikan oleh perusahaan. Mereka memasang orang mengurus koperasi itu supaya ternyata di dalam koperasi itu sebagian besarnya tidak ada pemilik plasma. Akan tetapi itu yang dibenarkan malah dulu ketika kami pernah pertemuan di dinas koperasi, dinas pertanian, itu sudah menurut Pak Insinyur Ridwan Rahmadi itu telah dieskakan oleh Bupati. Lucunya lagi di dalam koperasi tersebut hampir tidak ada yang memiliki plasma. Jadi ini yang masyarakat menuntut bahwa 10 tahun
koperasi atau plasma mereka. Lalu tidak bisa diatur. Kok orang yang tidak punya plasma urus koperasi plasma itu yang lucu. Oke, baik sudah dapat poinnya. Ada nggak kira-kira menurut pandangan tuh hanya menduga itu ada kong kali kong begitu? Itu sudah pasti. Pasti ya. Oke, ya tadi saya ngomong dari awal ketika pembebasan lahan seperti inilah alur ceritanya. Ketika dia ada seseorang diperintahkan oleh perusahaan untuk melepaskan lahan ini. Setelah perusahaan dilepaskan, ini kan pengurus direktur perusahaan ini suruhan juga dari pemilik perusahaan. Iya, betul. Nah, setelah itu ini nanti dijadikan satu lah ini nanti lahan ini tadi. Betul. Akhirnya masyarakat yang menyerahkan ini tidak dapat plasma bagian besarnya. Akhirnya tidak bisa sejahtera lah masyarakat di sekitar situ. Akibat dari permainan-permainan seperti ini. Oke, baik, sudah dapat poinnya. Luar biasa. Bung Yandi. Halo Bung Yandi. Saya pikir tidur. Bung, ini Anda sebagai pengamat nih harus betul-betul jeli dan cerdik dalam menyikapi. Silakan. Iya, kita sudah mendengar apa yang dikatakan Bung Prudi ya. Iya. Kemudian, itu ditegaskan oleh Pak Asmadi Ranji, itu luar biasa. Kembali kepada perjanjian. Jadi ada beberapa hal yang saya bisa tarik dari apa yang sudah diilustrasikan oleh Pak Cilik, Pak Asmadi Ranji dan Bung Purdi, ya kan? Satu itu adalah masalah aturan. Dua adalah masalah pelaksanaan atau kebijakan dari pelaksana. Kebijakan dari pelaksana ini tentu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Asmadi Ranji, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Ya kan? Iya. Satu lagi yang saya tambahkan sendiri mungkin yang berkembang di masyarakat adalah masalah angkutannya. Nah, mungkin ini bidangnya Pak Asmadi Ranji juga gitu kan. Tiga hal itu adalah masalah pokok selain masalah sosiologi kemasyarakatan yang terjadi, pencaplokan lahan, ya kan? Kemudian pembodohan sebagaimana dikatakan oleh Bung Purdiono. Dari apa yang dikemukakan oleh Pak Asmadi Ranji dengan Pak Purdiono sudah tersambung benang merahnya. Iya. Nah, kemudian ditegaskan apa diinikan oleh Pak Cilik gitu. DPRD yang ini tetap akan terus melakukan pemantauan, ya kan? Dan terus melakukan tindakan. Nah, akan dibawa ke dalam RDP nanti. Nah, inilah yang namanya kegembiraan kita malam ini. Tapi izinkan dari ilustrasi yang sudah dikemukakan tadi, paling tidak masyarakat pendengar radio, ya kan? Saya kemukakan secara normatifnya saja dulu, ya kan? Agar masyarakat ini betul-betul memahami. Kenapa? Karena ini benar apa yang dikatakan Pak Bung Prudi, kemudian ditegaskan oleh Pak Asmadi Ranji, ini adalah suatu kebodohan. Di awal-awal dulu masyarakat ini tidak begitu tahu, tidak begitu kenal dengan apa yang namanya plasma, sehingga mudah saja, ya kan? Tapi seiring perkembangan masyarakat kita sudah mulai pintar. Nah, masyarakat sudah mulai pintar. Ini masalah begitu loh. Ini benang ruwet, meluruskannya susah tanpa ada campur tangan pemerintah yang tegas. Saya mulai secara sistematis saja ya. Artinya begini, agar masyarakat juga mengetahui, ya kan? Ini dasar negara kita sendiri, ya kan? Membentuk yang namanya plasma ini salah satu bentuk dari ekonomi kerakyatan. Yang dikatakan Bung Purdi tadi, ini adalah ekonomi masyarakat. Sebagaimana visi misi Pak Bupati untuk mengangkat persoalan-persoalan ekonomi kerakyatan. Gitu kan? Kemarin kita bicara premium, itu sudah disinggung juga oleh Pak Cilik. Gitu kan? Malam ini kita tentang plasma. Ini betul-betul menyangkut ekonomi kerakyatan. Plasma ini berkembang sebenarnya dari PIR sebelumnya plasma ini muncul, begitu kan? PIR dulu diberikan HGU kepada pihak pengusaha, ya kan? Tapi itu dalam rangka transmigrasi.
dikasihkanlah transmigrasi, dimodalin lah transmigrasi ini oleh perusahaan, begitu kan, bekerja sama dengan pemerintah. Nah, setelah itu berkembanglah plasma untuk kearifan lokal. Nah, itu sejarah-sejarahnya. Pasal 33 terkadang kita melupakan itu kadang-kadang. Padahal ini selalu dari SD sampai kita SMA sampai bahkan kita kuliah, ini selalu ada, dipelajari terus. Ingat, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Luruskan bila saya salah. Betul, Bung Yandi. Ya kan? Saya juga masih ingat ayat buahnya. Sebelum di amandemen ya, kita bicara sebelum di amandemen aja. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya kan? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan kemudian pasal ini diterjemahkan dengan produk pertama undang-undang kita. Ini produk pertama undang-undang negara Republik Indonesia murni datang dari putra-putra Indonesia. Namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Disinilah yang namanya dinamakan hak-hak untuk usaha, termasuk hak guna usaha salah satunya. Kita tidak bicara hak milik, kita sebutkan terlalu panjang, gitu kan? Nah, maksud saya plasma ini lalu sebagai pelaksanaan dari itu, gitu kan? Nah, lalu akhirnya juga dibuat undang-undang yang namanya dalam rangka plasma ini ada juga undang-undang perkebunan, gitu kan? Nah, kemudian yang dikatakan Bung Prudi tadi ada peraturan Menteri Pertanian dalam rangka pelaksanaan plasma, begitu kan? Ditegaskanlah oleh oleh beliau nih Pak Asmadi Randi kembali kepada perjanjian bersama. Dalam HGU itu pemerintah kasih HGU, ya kan, itu diiringi dengan perjanjian bersama antara pihak pengusaha dengan pemerintah. Kembali pada perjanjian itu, gitu loh. Dan perjanjian itu memuat 20% minimal 20% minimal harus menyisakan luas lahan HGU-nya untuk petani plasma dalam rangka kearifan lokal, dalam rangka memberdayakan masyarakat, terutama petani lokal. Itulah tujuan dari ekonomi kerakyatan yang dibangun dalam jiwa semangat plasma itu, gitu loh, ya kan? Ketika kita bicara itu, ya kan, maka yang bekerja, yang harus diberdayakan subjeknya adalah petani. Saya tidak melihat subjeknya di sini. Ada tidak subjeknya di sini? Petani siapa yang kerja? Petani yang mana? Ada kelompok tani kita, gitu kan? Dalam rangka menaungi ini semua, petani itu akan membuat yang namanya koperasi. Seperti yang dikatakan Bung Prudi, gitu kan? Koperasi inilah yang menaungi petani, melindungi petani, gitu kan? Kemudian bagaimana caranya bisa memberdayakan petani termasuk permodalan. Dan itu juga sudah diatur di dalam peraturan Bank Indonesia mengenai permodalan, melanjutkan sistem permodalan PIR. Permodalan plasma memang belum secara rinci dikemukakan, tapi ini melanjutkan permodalan PIR. Disitulah letaknya sekarang permasalahan kita lihat. Pertama, ada subjeknya tidak? Untuk plasma di sini. Subjeknya siapa? Kalau subjeknya perusahaan itu berarti bukan plasma dong. Iya kan? Kalau yang kerjakan itu adalah perusahaan, perusahaan kemudian membagi sebagian hasil dari itu bukan plasma namanya. Itu pembodohan namanya. Ya kan? Yang harus kerja itu adalah petani. Itu kita bicara dari segi subjek, ya kan? Dari segi aturan. Di Permentan jelas. Bentuk petani lokal, ya kan? Petani lokal ini kemudian bersandar bersama-sama di bawah satu naungan koperasi yang dibentuk oleh petani itu sendiri, bukan oleh perusahaan loh ya.
Kemudian petani inilah yang memfasilitasi dengan perusahaan, memfasilitasi dengan bank kredit, gitu kan, sampai kemudian menghasilkan, sehingga nanti petani lokal kita ini benar-benar sejahtera. Itu yang dimaksud ekonomi kerakyatan. Ini semua konsepnya lepas dari pendiri negara kita, Pak Muhammad Hatta. Mr. Muhammad Hatta. Lepas sama sekali ini sudah semua. Nah, bagaimana cara meluruskannya? Apa yang dikatakan Pak Aswadi Randi, kembali kepada perjanjian bersama, gitu loh, ya kan? Benar. Itu cara meluruskan satu-satunya. Yang kedua, pemerintah harus kembali kepada Bung Prudi, ada kebijakan, ada regulasi kebijakan yang jelas. Memang selama ini kita tahu kelemahan-kelemahannya, tidak ada peraturan teknis mengenai peraturan pemerintah lebih jauh mengatur masalah plasma. Kita mengerti, tapi saat itu tidak ada, pemerintah kabupaten itu boleh mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada petaninya, terutama petani plasma. Contoh, misalnya daerah-daerah seperti Batu Licin, ya kan? Daerah-daerah seperti Sungai Danau, Kabupaten Tanah Laut, mereka semua memiliki perda kok. Mereka itu memiliki perda perlindungan terhadap petani plasma. Ini yang kita tidak punya, gitu loh. Kenapa ini tidak dijadikan prioritas? Visi dan misi Pak Bupati ini ekonomi kerakyatan, tapi sistemnya amburadul, hancur. Visi misinya padahal ekonomi kerakyatan. Tapi ini maksudku, jangankanlah visi misi beliau untuk mengangkat ekonomi kerakyatan, gitu loh. Ini belum dipenuhi janji ini oleh beliau kepada rakyat Bartung. Nah, itu sekelumit tentang plasma. Dari segi aturan jelas, ya kan? Dari segi subjek salah, ya kan? Kemudian dari hal-hal lain menyangkut. Nah, ini kita belum bicara angkutan loh ya. Saya belum buka angkutan ini. Saya belum buka angkutannya ini. Oke, itu dulu, nanti terlalu lama. Oke, baik. Luar biasa Bung Yandi. Poinnya sudah kami dapatkan. Penegasan ini persis seperti yang disampaikan oleh Pak Asmawi Ranji. Pak Asmawi Ranji sebagai badan pengawasan terutama dari DPR sendiri seperti apa yang mungkin langkah ke depan agar eksekutif ini betul-betul mau memperjuangkan ini loh, ekonomi rakyatnya sebenarnya. Silakan Pak. Jadi itu gini. Jadi memang soal plasma itu saya lihat kan semua menyembah yang lain itu kan baik-baik saja cara pembayaran. Jadi itu hanya tergantung pihak perusahaan dan pihak perkebunan, dan itu kalau saya lihat itu ada permainan di dalam. Perkebunan mengundang saja tidak hadir. Lalu alat pihak kepolisian bisa disuruh tangkap tanpa jelas alasannya. Nah, jadi ini sebenarnya semua permainan. Maka saya bilang kunci Bupati kepala daerah sebenarnya. Bupati kepala daerah panggil perkebunan. Tolong saudara plasma. Per hektar berapa ton, berapa harusnya bayar untuk cicilannya berapa per bulan dan sebagainya, harus jelas. Lalu ini soal koperasi yang menangani itu sesuai bidang. Karena ada satu sentra koperasi itu tidak ada di bidang plasmanya kan. Lalu itu bidang tadi ini jadi itu. Semua itu kuncinya adalah Bupati kepala daerah. Kalau dia panggil perkebunan, saudara selesaikan ini. Sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai perjanjian mereka, dan harus selesai apabila ini dilaksanakan akan kenakan sanksi untuk perkebunan. Jika ini apapun macamnya, itu pasti beres. Ya, pusing-pusingnya semua beres ini. Hanya kan suara hanya dari rakyat tersebut ini, kita adalah penampung aspirasi. Jadi kita mencek kebenaran dan sebagainya. Memang ada permainan kelihatan di dalam antara pihak perkebunan maupun pihak dinas perkebunan, kan? Nah, jadi ini kuncinya. Jadi saya kira kalau dari DPR kan akan hearing itu dengan pihak bukti bagaimana mengatas selesai masalah itu, kan? Nah, itu saya kira kalau yang
kesana kemarin itu daripada apa saja. Semua fungsinya karena yang bisa memberi sanksi dan memutuskan adalah ada semuanya di bupati daerah. Iya. Dengan pihak-pihak hubungan yang menjangkan itu. Jadi saya konsisten kalau memang bupati bisa panggil mereka itu. Okay. Panggil dari DPR, undang untuk mendengar bagaimana pembicaraannya. Sudah selesai. Terus terima kasih. Oke, baik. Walaupun sedikit agak goyang-goyang suaranya udah kita dapatkan poinnya. Tapi satu hal lagi Pak Ranji, berkaitan dengan Perda yang dikeluarkan oleh Bupati Batu Timur itu ada tidak yang memihak ke rakyat, permasalahan ekonomi kerakyatan ini, Pak? Kalau Perda menyangkut masalah perekonomian rakyat, itu saya kira itu kalau zaman saya ini ya nggak ada. Iya. Belum ada. Kalau yang dulu mungkin sudah ada. Karena saya kan 5 tahun dari situ kan. Iya. Jadi saya kira itu bukan soal konsep perekonomian rakyatnya. Bupati itu memang kan menyangkut meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi yang dia kerjakan sekarang meningkatkan ekonomi masyarakat itu apa indikatornya? Iya. Itu yang kita pertanyakan dengan dia. Kalau saya lihat misalnya seperti misalnya penanggulangan COVID sudah kurang jelas saya lihat. Iya, betul. Apalagi yang sekarang menyangkut masalah kehidupan masyarakat. Yang mana yang sebenarnya diarahkan. Dan untuk Bartim ini seharusnya perkebunan karet itu jangan dihabiskan untuk sawit. Iya. Karena apapun di Bartim ini orang memang hidupnya dari karet. Iya, betul. Nah itu, jadi ini yang kadang-kadang yang tidak nyambung. Ini memang kekeliruannya dari kita membuka dulu. Karena itu penjanji mantan bupati sudah menjelaskan bahwa perjanjian mereka yang menyangkut soal plasma itu, begitu mereka mulai menanam itu sudah ada. Iya. Jadi melekat dengan mereka dan itu kewajiban mereka untuk memperhati bagaimana untuk penghasilan itu kepada masyarakat. Karena jelas kalau masyarakat Bartim itu jadi masyarakat yang jadi buruh sawit itu memang agak sulit kalau bisa mendapat hasil yang baik. Iya. Wajah. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmani Ranji. Silakan Pak untuk standby dulu. Pak Cilik masih ada Pak Cilik? Halo Pak Cilik. Pak Cilik terputus kebetulan. Iya, kebetulan beliau ada. Oke, baik. Bung Purdi. Ya. Jadi ini saya sepakat bicara keberpihakan kepala daerah selaku pimpinan eksekutif. Jadi kalau kita melihat seperti di Kabupaten Landak, Maria Margaret, bupatinya dia menggugat ke Mahkamah Agung aturannya minimal 20%, dia meminta 30% lahan itu dikembalikan ke masyarakat. Iya. Kalau kita ini sudah jelas-jelas ada perjanjian, koperasi Isapakat itu dengan PT Borneo Ketapang Indah itu sudah ada perjanjian ditandatangani masing-masing belah pihak. Iya. Tentang pengolahan plasma itu diabaikan. Iya. Jadi intinya adalah pemerintah Barito Timur itu tidak ada wibawa. Iya. Di muka investor. Kok segampang itu mereka tanda tangan perjanjian dan kemudian itu diabaikan, dibatalkan atau tidak. Nah, itu satu. Yang kedua, kita waktu mendirikan koperasi sulitnya minta ampun. Datang kita ke dinas koperasi sudah diintimidasi dari mereka bahwa tidak boleh mendirikan koperasi. Iya. Tapi mereka pun tidak mengelola plasma punya masyarakat ini dengan benar. Oke, baik. Baik, Bung Prodi ya, Bung Prodi. Nah, ada nggak kira-kira bayangan, indikasi dari pihak terkait sendiri andil di dalamnya itu sehingga semua peraturan akan sulit untuk dikembangkan? Ya, ini tadi kalau sudah artinya niat bupati. Kalau cuma hanya niat, tidak ada niat untuk berpihak kepada masyarakat, semua peraturan itu diabaikan. Iya. Jadi
Jadi kalau masyarakat nanti terjadi seperti penghalangan atau penutupan atau pembakaran, jadi kita itu hanya menunggu waktunya saja kalau ini tidak cepat diatasi. Demikian kira-kira menurut saya. Oke, baik Bung Prodi. Bung Yandi, ini semakin kita dalami semakin luar biasa dalam, semakin rumit dan semakin jadi polemik. Silakan Bung Yandi. Ribet, ruwet. Iya. Urusan plasma di Batim. Tidak ada kata lain selain ribet dan ruwet. Ya kan? Iya. Kenapa? Seharusnya pembangunan plasma ini untuk ekonomi kerakyatan yang dijadikan subjek itu adalah petani. Saya tidak melihat petani dijadikan subjek. Saya juga bertanya kepada Bung Prodi, bagaimana bentuk perjanjian koperasi dengan plasma perusahaan gitu? Artinya begini, ini perusahaan yang kerja apa petani yang kerja gitu loh? Oke. Maksudnya gimana itu Bung Yandi? Begini, artinya begini, yang namanya plasma itu kan bagaimana tujuannya adalah memberdayakan petani lokal, ya kan? Ya. Jadi dibentuklah kelompok tani, ya kan? Kemudian kelompok tani ini membentuk bersama yang namanya koperasi, anggap saja isapakat namanya. Ya, benar. Ya, kan? Anggap saja isapakat. Artinya isapakat ini adalah bentukan dari para petani, ya kan? Ya. Nah, isapakat inilah yang memfasilitasi antara perusahaan dengan petani, bahkan dengan pemodal bank, kredit bank, gitu kan? Iya. Nah, termasuk bagaimana menstabilkan juga, mengusahakan fasilitas harga, gitu kan? Iya. Nah, itulah fungsi koperasi, itulah apa yang namanya sendi-sendi perekonomian yang disusun dalam ekonomi kerakyatan. Iya. Ya kan? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, subjek yang menggarap lahan plasma itu siapa saat ini? Jadi begini, kalau plasma kita pertama masyarakat itu disosialisasikan untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan kebun sawit. Waktu itu tahun 2009 mereka menjanjikan bahwa pembangunan kebun inti yang dimiliki oleh perusahaan ini berdampingan dengan kebun plasma. Nah, setelah 10 tahun berlalu, ternyata semuanya tidak ada itu. Nah, ketika masyarakat ribut, cepat-cepatlah mereka pasang plang. Oh, ini ada kebun plasma. Nah, masyarakat menanyakan bagaimana hasil. Masyarakat tidak menginginkan harus sekian-sekian hasilnya. Akan tetapi masyarakat ini minta kejelasan, minta legalitas kepemilikan plasma ini. Setelah mereka menanyakan legalitas kepemilikan plasma ini dari koperasi yang kemarin menurut kami adalah bentukan perusahaan, kita malah disuruh membuat badan koperasi tersendiri. Nah, ketika kita mendirikan koperasi tersendiri ke dinas koperasi, kebetulan ketua koperasi yang didirikan oleh perusahaan ini adalah kepala desa. Kita tidak mendapat rekomendasi dari kepala desa. Syukur waktu itu camat mau menentangani, berita acara rapat kita datang ke dinas koperasi, lalu dinas koperasi mengatakan ini tidak boleh dua katanya koperasi yang ada di satu perusahaan. Tapi kenyataannya koperasi yang tadi bentukan mereka di dalamnya paling 2 orang aja yang memiliki plasma. Nah, ini jadi berkembang saat ini. Nah, informasi terakhir yang kita dapatkan ada indikasi bahwa koperasi bentukan perusahaan ini telah melakukan akad kredit dengan bank yang dengan embel-embel untuk mendirikan plasma. Inilah masalahnya. Nah, jadi begini Bung Prodi. Aku melihat, ya kan? Ya. Ternyata petani kita dijadikan objek. Daerah kita dijadikan objek, desa kita dijadikan objek, bukan dijadikan subjek. Ya. Ya kan? Kalau misal dijadikan subjek, ya kan? Itu jelas yang namanya lahan plasma dikerjakan oleh petani lokal, petani dengan kearifan lokalnya. Begitu kan? Itulah sasaran yang namanya ekonomi kerakyatan. Nah, di sini letak kesalahan fatal dari awal. Petani kita dijadikan objek dalam usaha
plasma sawit, bukan dijadikan subjek. Artinya bukan petani kan yang kerja di sini. Halo? Bukan petani. Memang kita tidak mempermasalahkan siapa yang mengerjakan. Yang kita inginkan adalah legalitas kepemilikan kita. Oke. Itu nanti ya, itu perjuangan Bung Purdi selanjutnya untuk meluruskan ini bersama-sama dengan DPRD, melaporkan ini, mengadukan ini, kemudian ya kan. Tapi ini jelas ini ada kesalahan fatal dari awal, karena seharusnya petani dijadikan subjek, itulah tujuan daripada ekonomi kerakyatan yang dibangun melalui plasma. Ya, jadi saya informasikan juga Bung Yandi, saat ini permasalahan ini lagi ditangani di Polres Batin dengan durasi waktu sampai tanggal 18 bulan ini. Jadi kita menunggu apa keputusannya, karena jelas jika tidak dirombak kepengurusan koperasi itu, jelas permasalahan ini tidak akan selesai. Oke. Dan ini pun sudah rancu. Artinya begini, persoalan yang ada ini yang sedang berkembang diluruskan dulu, nanti giliran selanjutnya adalah meluruskan aturan yang ditabrak. Kan begitu? Iya. Oke, aku paham itu. Karena ini sudah terlanjur sistemnya dibuat seperti ini, ya kan? Daerah kita, desa kita dijadikan objek, terlanjur sudah dijadikan begini. Nah, ini selesaikan dulu, ya kan? Nanti setelah itu, ya kan? Mari kita sama-sama selesaikan aturan-aturan ya kan yang ditabrak ini, luruskan gitu. Petani yang harus menggarap lahan itu. Harus petani, bukan perusahaan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? Pinjaman bank juga dimanfaatkan oleh mereka gitu kan. Ya, dengan alasan apa ya kan? Dengan alasan untuk plasma, kan begitu. Iya. Itu adalah kredit ringan dari pemerintah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak perusahaan. Ini salah besar. Iya. Salah besar sekali. Rentetannya ini masalah besar sebenarnya. Oke lah, ini sudah terlanjur jauh melangkah. Selesaikan dulu persoalan yang ibaratnya hak masyarakat yang kebetulan dengan perjanjian yang seperti ini, walaupun salah perjanjian itu, ya kan? Selesaikan dulu, baru kita luruskan semua yang bermasalah ini secara sistem, secara aturan. Aku melihatnya kesalahan fatalnya memang di sini. Di mana peran pemerintah daerah saat itu, saat pembentukan plasma? Ini yang aku bingung. Ya. Oke. Pokoknya gini Bang Yandi, selama pemerintah daerah itu posisinya tidak netral, selama itu permasalahan tidak akan pernah selesai. Artinya netralitas pemerintah daerah dalam hal ini dipertanyakan, kan begitu? Iya, dipertanyakan. Jangan-jangan dia berpihak ke perusahaan, jangan-jangan dia ikut angkutan CPO di situ. Dia tidak pernah tidak melihat di mana benar di mana salah. Yang penting kalau itu kepentingan mereka, ya disitulah yang benar. Maka saya menegaskan, ketika pemerintah tidak dalam posisi netral, permasalahan ini tidak akan selesai. Betul, sepakat. Oke, baik. Iya, netralitas pemerintahan mohon dicatat Bung Jos, netralitas pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dipertanyakan. Netralitas kabupaten dipertanyakan. Oke, baik Bung Yani dan Bung Pudi. Ini oleh para bintang tamu kita nih memang dalam perjalanan, jadi tadi banyak sering putus nyambung ya. Beliau ada yang di Seroyan, ada yang di Tampung Ulung, dan kebetulan di jalan juga semuanya. Baik. Tapi tetap salut ya sama beliau ya, walaupun sedang dalam perjalanan, sedang sibuk, tapi menyempatkan waktu untuk menyampaikan info ini ke masyarakat dan hadir di Radio Monika. Tetap salut pada beliau. Oke, baik. Bung Yandi, kita tahan sejenak, masih bersama kami, dan nanti akan saya coba untuk panggil satu rekan lagi yang untuk bisa gabung di acara kita. Tunggu sebentar ya. Baik.
Assalamualaikum ya, Bung Yani, ada Bung Idrus, silakan Bung. Baik. Ya, selamat malam Bung Idrus. Selamat malam Bung Idrus. Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Iya ya. Malam ini kita bicara plasma. Tahun ini tidak ada tambahan, ya kan? Buat disampaikan ke masyarakat luas. Siap. Informasi yang bisa saya sampaikan terkait plasma ini, sejauh ini yang saya pantau ada lumayan sih bermasalah. Lumayan bermasalah. Betul. Iya. Terutama yang di DKI. Kemarin beberapa bulan yang lalu tuh, 1 bulan yang lalu memang ada desas-desus yang ada mediasi, mungkin Bung juga sempat dengar. Halo? Ya, halo. Ya. Ya, jadi itu yang saya bagikan dulu malam ini. Jadi persoalannya apa saja Bung kira-kira info dari kalau untuk persoalannya ya, yang ini maksudnya adalah orang yang tinggal di atau bekerja di perkebunan ya, di plasma. Oh bukan ya? Iya, saya lebih tepatnya transportir. Oh di angkutannya ya? Betul. Oke. Kira-kira menurut Bung Idrus, apakah ada persoalan-persoalan yang terkait dengan angkutan? Ya ini, kembali lagi masalah angkutan TPO ini. Masalah angkutan TPO ini kemarin sempat ada jadi polemik juga tentang penggunaan pelabuhan tenda yang ditelang baru oleh waktu itu. Jadi angkutan ini kalau tidak salah yang saya ketahui PT RMD atau PT RMD itu dimiliki oleh saudara yang masih ikatannya dengan basis satu Pak. Nah, dan untuk memperoleh itu kemarin mereka ada membuat trik semacam gerakan-gerakan mempersulit perusahaan ini untuk menggunakan jalan yang memang sebenarnya memang tidak boleh. Tapi setelah LND ini bisa mendapatkan kontrak untuk angkutan CPO, ya. Nah, lalu jalan yang di desa Luar Jawuk ini saya ketahui bisa dipakai lagi sekarang, boleh diangkut melalui Luar Jawuk. Ya, itu kemarin sejarahnya RMJ itu. Setelah RMJ bisa menguasai angkutan CPO, nah lalu angkutan itu kemarin boleh lewat jalan Luar Jawuk lagi. Sebelumnya, sebelum RMJ belum bisa punya nama, belum bisa masuk ke situ untuk mendapatkan kontrak angkutan CPO. Nah mereka ini berhasil menahan angkutan ini mengatasnamakan katanya pembangunan jalan di desa Loyau itu adalah dana dari kabupaten. Nah, untuk jadi tidak boleh digunakan oleh perusahaan. Sampai diturunkanlah waktu itu LAJ di lapangan, turun lapangan. Dan sempat satu kali juga Bartim 1 turun di lapangan untuk melakukan penutupan jalan. Ya, hanya pertanyaan saja. Sebentar. Bartim 1 turun untuk melakukan penutupan jalan langsung. Iya. Beliau sendiri ya? Beliau sendiri, tanpa baju dinas. Kemudian, akhirnya jalan itu tidak bisa dipergunakan. Iya, alasannya karena itu jalan milik Pemda, tidak boleh digunakan. Kalau sekarang bisa digunakan nggak? Oh, bisa, setelah RMJ masuk. RMJ, apa kaitannya dengan Bartim 1? Wah, ya saya tidak bisa menjelaskan sendiri. Ada keterkaitan hal yang begitu besar, Bung Nandi, dalam situ. Iya. Mereka sepertinya, ya, itu benar-benar asumsi saya. Ini asumsi atau memang ini yang pernah dilihat atau gimana ini?
batin satu turun itu menurut penglihatan saya, dan saya tidak salah melihat batin satu yang turun. Oke, baik. Oh gitu ya. Itu batin satu jelas. Dan beliau sendiri melakukan penahanan itu di depan kantor camat kecamatan Paku dan di depan puskesmas Sampah. Oh, bolong itu ya? Ya, jelas hari itu. Itu ada kaitannya. Setelah RNG berhasil masuk dan sekarang angkutannya lancar. Baik jembatan di sini. Jauh itu, luar jauh. Ya, betul, luar jauh itu. Karena jembatan luar jauh yang mau putus aja bisa dihubung dengan tanah kan ya, tetap jalan. Ya. Gitu ya. Ya. Dan bisa dicek sendiri, Bung, ke lapangan. Jembatannya harus putus dan ditimbun dengan pasir, tanah lah segala macam. Luar biasa informasi dari Bung Idrus ini. Ya, saya melihat. Saya menanggapi ini. Ya, oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bung Idrus atas informasinya. Baik. Ya. Saya rasa terima kasih banyak dan salam jumpa dan salam hangat untuk Anda. Baik, oke, Bung. Saya rasa terima kasih banyak dan Bung Prodiana. Bung Prodiana? Iya, oke, ya. Anda sudah menyimak dengan baik dan bisa kira-kira apa yang terlintas di benak Anda? Silakan. Jadi seperti ini, saya ini membayangkan kata-kata ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi kalau pemimpinnya itu memang ada niat, tapi tidak cukup cuma niat, tapi ada kemampuan dan keberpihakan. Saya ambil contoh hari ini masyarakat dijanjikan dibagikan bibit ayam petelur, tapi masyarakat disuruh bikin kandang. Iya, oke. Nah, menurut saya sangat baik. Artinya kita bisa menahan lajunya barang-barang masuk, pemodal-pemodal asing yang katanya juga berinvestasi di ayam petelur. Tapi yang jadi masalah sekarang, ketika itu diserahkan masyarakat, kan tidak ada jaminan itu berhasil. Iya. Nah, itu letaknya di mana? Artinya salahnya. Iya. Nah, menurut saya DPR pun juga harus memikirkan itu. Iya. Jadi kalau pemberdayaan masyarakat yang diinginkan Bupati itu juga dibarengi dengan pendampingan ini tadi. Nggak bisa cuma berharap dari Dinas Timur, sarjana Barito Timur yang baru keluar. Iya. Jadi lembaga ini akan melatih mahasiswa yang baru, sarjana yang baru itu, yang kemudian melatih masyarakat gimana agar pemberdayaan masyarakat seperti gimana cash flow-nya, pembukuannya, bagaimana gizi ternaknya tadi, gimana penjualan, pemasaran dan sebagainya, itu baru berhasil. Jadi kembali ke plasma seperti itu juga. Jika kita hanya teriak ke Bupati, saya kemarin waktu RDP malah mau ngajak DPR mengusir loh. Ini itu investor yang ada di Barito Timur. Kalau memang nggak bisa mensejahterakan masyarakat, sementara masyarakat sudah berubah mata pencahariannya kemarin dari berburu, kemarin jadi nelayan sungai, kemarin jadi penyadap karet, kemarin jadi penebang pohon atau pencari getahnya tuh dan sebagainya, pencari rotan di hutan, itu sudah berubah. Mereka tidak mau transformasi ke pekerjaan lain, mereka tidak mampu, lahan sudah habis, ya gimana? Ya kita lebih baik kita sama-sama usir kalau itu tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Kira-kira itu salah satu pendapat saya malam ini. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Malam hari ini sudah terputus Pak Cilik, kebetulan ada kegiatan, dan juga Pak Asmawi juga putus di perjalanan dalam perjalanan. Bung Yandi, malam hari ini cukup luar biasa hangat perbincangan kita. Namun sepertinya acara ini untuk permasalahan plasma ini tidak cukup hanya satu kali talk show. Nanti akan kita kemas dan akan kita angkat lagi permasalahan ini hingga tuntas. Bung Yandi, silakan untuk komentarnya.
Jadi begini, seperti yang saya duga, persoalan-persoalan sawit ini, persoalan-persoalan plasma ini banyak sekali yang muncul ke permukaan. Pertama, hilangnya hak masyarakat yang dulu bekerja sebagai petani akibat HGU sawit, kemudian harus berpindah pekerjaan, begitu kan? Kemudian ternyata dari hasil yang diserahkan tanah itu juga petani tidak bisa bekerja, hanya menunggu, ya kan? Menunggu hasil mereka yang kerjain ternyata, ya kan? Mereka dijadikan objek, bukan dijadikan subjek. Nah ini pun bermasalah, gitu loh. Bermasalah seperti yang dikatakan Bung Rudi tadi nih, ini bermasalah, itu pun bermasalah. Nah, yang ketiga ada pergeseran nilai tentunya, ya kan? Ya kita ambil hikmah dari semua ini, petani kita semakin pintar jadinya. Benar, semakin pintar. Oke, itu salah satu sisi baiknya mungkin. Tapi ada persoalan lain yang di luar lahan dan masalah sosiologisnya, ternyata persoalan angkutan pun bermasalah. Yang saya catat di sini dari keterangan Bung Idrus tadi, namanya, ya kan? Ini menggunakan pelabuhan Pemda, kemudian persoalan angkutan yang dulunya itu mungkin ya, banyak angkutan yang dilakukan oleh masyarakat itu diambil oleh dikelola oleh seorang perusahaan yang ada kaitannya dengan Bartim 1. Ini apa catatan saya salah ya? Iya, betul. Ada Bartim 1 gitu kan? Nah, dengan menggunakan kewenangannya yang mengatakan bahwa ini jalan Pemkab tidak boleh lewat loh ya. Ya kan? Tapi ketika bisa masuk juga di dalamnya, ternyata menurut keterangan Bung Idrus tadi, kok boleh gitu. Nah itu permasalahan yang menumpuk sekali. Artinya saya mengingatkan saja, sepakat sekali dengan Bung Purdi, ya kan, yang mencontohkan ternak ayam telur. Ini sama-sama saja nanti masalahnya dengan plasma, bahkan lebih ribet, ya kan, bahkan lebih ribet. Saya baliklah ke sejarah ya, supaya semua tahu ya, ya kan. Karena apapun yang kita komentarin sebenarnya, kenapa saya menyatakan ini salah semua, ya kan? Karena saya teringat, bahkan hampir titik air mata bila dengan susah payah yang namanya Pak Karno, Pak Soekarno, Bung Muhammad Hatta, ya kan? Kemudian Muhammad Yamin beserta 9 panitia yang membentuk ini gitu kan. Begitu susah payahnya membuat satu rumusan, ya kan? Bagaimana nanti ke depan ini bangsa Indonesia bisa melaksanakan sendi-sendi pondasi yang mereka sudah susun. Ini porak-poranda di tengah jalan. Iya. Kita bayangkan itu, iya kan? Purdi tadi berbicara soal koperasi kan. Nah, pasal 33 ini kemunculannya dilatar belakangi oleh semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong menolong. Baca kembali bukunya Bung Hatta. Kalau tidak salah judulnya Jalan Keekonomian dan Koperasi. Ya Bung Purdi, kalau salah ya? Oh ya, ya. Nah, baca kembali itu. Ya kan? Pemerintah kita ini baca kembali itu gitu. Ya kan? Ya. Kembali ke konsep awal. Nah, selanjutnya Muhammad Hatta menentukan faktor tanah adalah faktor produksi yang utama. Nah, oleh karenanya tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan perorangan. Tidak boleh menjadi alat kekuasaan perorangan. Kenapa rumusannya dikuasai oleh negara? Nah, itu rumusannya. Kenapa tanah tidak boleh dikuasai? Boleh dikasih
sebagai hak milik kepada masyarakat warga negara Indonesia itu pun terbatas. Yeah. Nah, kan begitu. Kembali kepada konsep awal, ini konsepnya HJU. Dari pasal 33 ini kemudian diterjemahkan oleh UU PA. Kita kembali kuliah nih Bung Purdi. Yeah. Okay. Akhirnya artinya dijelaskan gitu loh, ya kan? Kembali kepada UU PA, di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahkan luar angkasa dikuasai oleh negara. Artinya begini, rumusan itu sangat jelas. Kedaulatan kita adalah kedaulatan rakyat, rakyat yang berkuasa, tapi kedaulatan ini didelegasikan kepada negara. Dikuasakan kepada negara maksudnya. Negara yang mendelegasikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah inilah yang mengatur peruntukannya sesuai pasal 33 tadi. Gitu. Untuk apa saja. Nah, ini berkaitan dengan HJU, hak guna usaha, ya kan? Nah, diaturlah sesuai dengan fondasi, maka kenapa harus ada koperasi di plasma itu? Karena inilah dasarnya pasal 33. Wajib. Kenapa harus ada koperasi yang menaungi petani plasma? Karena ini yang dipakai adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bila meremehkan ini, ya kan, berarti saya tidak menyebut bukan Pancasilais loh ya. Jangan akalin ini, jangan. Yang membentuk koperasi itu bukan perusahaan, yang bentuk koperasi itu adalah kelompok tani. Isapakat dibentuk oleh masyarakat tani ya. Iya. Ya. Nah, yang satunya oleh perusahaan. Oke. Perusahaan, masyarakat berlabel perusahaan. Berlabel perusahaan, gitu kan? Kembali kepada konsep. Perusahaan berlabel masyarakat dibalik perusahaan yang berlabel masyarakat, gitu kan? Yeah. Itu yang harus diluruskan. Yeah. Kita mencoba bahwa yang namanya plasma ini fondasinya adalah pasal 33, kemudian turun ke keagrariaan, cita-citanya adalah ekonomi kerakyatan, ya kan? Kemudian di lebih lanjut dikejawantahkan sebenarnya ke dalam Undang-Undang Perkebunan tahun berapa itu Undang-Undang Perkebunan itu kalau tidak salah itu 2000 berapa itu Bung Purdi? Undang-Undang Perkebunan. Cuman ini ada lompatan waktu. Sebelum Undang-Undang Perkebunan berlaku, ada yang namanya Permentan ya. Ya, Permentan. Mengatur plasma sebagaimana dikatakan Bung Purdi tadi, gitu kan. Nah, diaturlah yang namanya bagaimana plasma itu di dalam Permentan itu juga jelas, gitu kan. Tapi ya memang tadi, oke kita akuin kelemahan di sini kan. Kembali kepada Pemkab. Niat baik. Nah, aku ingatkan lagi nih, niat baik kata Bung Purdi tadi. Yeah. Adakah niat baik Pemkab kita ini? Kalau ada niat baik, berarti dia harus melindungi rakyatnya, rakyat petani. Bagaimana cara melindungi rakyat petani? Dengan kebijakan, dengan regulasi kebijakan. Pertanyaannya, adakah regulasi kebijakan tentang plasma selama ini gitu? Tidak ada ya, Bung Purdi ya? Lihat, kelihatannya masih belum ada. Jadi di sampingan ini keberpihakan harus jelas. Artinya, jika saya dipertanyakan, asal saja ngomong ini Yandi, kami ini niat baik, kami ini membangun untuk Martin. Saya tanya balik. Kalau niat baik, sebagaimana yang dikatakan Bung Purdi, ya kan? Apa bentuk niat baiknya? Ya kan? Apa bentuk niat baiknya? Karena rata-rata investasi yang namanya HJU datang dari pusat. Tapi sekarang yang dipertanyakan, kalau memang ada niat baik, apa bentuk niat baiknya? Kalau daerah lain bentuk niat baiknya aku lihat, langsung dimunculkan perda, walaupun PP-nya belum muncul. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkebunan itu belum muncul. Gitu kan? Karena kesulitan itulah, karena PP pelaksanaan teknisnya belum muncul, Perda mengambil inisiatif untuk melakukan perlindungan terhadap warganya yang petani. Nah, disitulah diberikan perlindungan. Nah, apa yang dikatakan tadi itu kan minimal 20%. Kalau
bupatinya saya mau rakyat saya 30% disediakan lahan plasma, menang dia. Karena di situ bahasa minimal. Nah itu yang bentuk nyata niat baik. Nah, kita melihat tidak di Bartim itu. Ketika kita bicara niat baik, Bung Purdi niat baik, lagi-lagi ada penelpon masuk, namanya Bung Idrus. Ya kan? Iya. Ternyata penyetopan langsung dilakukan oleh orang, Bartim 1 gitu. Dengan alasan ini dana daerah, ya kan? Tidak boleh lewat. Lo tidak boleh lewat. Ini gue pakai dana daerah nih, ya kan? Nah, stoplah waktu itu. Kalau boleh ku tafsirkan ya. Iya. Gitu. Tapi setelah ada perusahaan apa tadi namanya? RMG ya? Coba aku buka catatan itu yang dikemukakan. Ya, RMG ya. RMG. Nah, itu boleh lagi lewat. Gitu kan? Nah, aku tanyakan ke Bung Idrus, apa kaitan RMG dengan Bartim 1 gitu kan? Nah, jelas ada kaitannya katanya. Ya udah, itu persoalan apa ya kalau gitu sudah. Iya. Kan begitu. Yang penting APH mendengar ini itu persoalan sudah gitu loh, ya kan? Bisa ditelusuri lebih jauh. Gitu. Nah, intinya dari pembicaraan malam ini, pembicaraan plasma ini sangat ribet, ya kan? Dan itu tidak bisa selesai sekali ini dibicarakan. Tidak bisa. Ini terus harus dilakukan pembicaraan, diskusi terus-menerus sampai kita menemukan benang merah yang sesungguhnya. Iya. Sampai kita bisa meluruskan semuanya, sampai kita bisa mengembalikan hak-hak petani secara dia harus dijadikan subjek bukan objek. Iya. Malam ini kita baru ketemu nih setelah Bung Purdi hadir, saya baru tahu ternyata, oh kalau begitu petani kita dijadikan objek bukan subjek, itu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, itu tidak sesuai dengan keagrarian kita, itu tidak sesuai dengan permentan. Gitu loh, ya kan? Iya. Itu menabrak aturan semua. Nah, itu yang harus dipikirkan malam ini oleh petinggi-petinggi pejabat yang ada di Bartim. Bagaimana nih cara meluruskan ini? Nah, itu demikian, kira-kira Bung Jos. Oke, baik. Bagaimana cara meluruskan ini? Oke, baik. Bung Yandi, terima kasih banyak. Bung Purdi. Ya. Bung Purdi, ini ada waktu tinggal sedikit lagi dan tentunya akan kita sambung di lain waktu dan kita akan agendakan di dalam acara ini tentunya sampai tuntas permasalahan plasma ini harus kita gali dan lebih jauh lagi. Silakan, ada waktu 1 menit, silakan. Oke, ya kita kaitkan nanti kalau lain kali dengan ekonomi kerakyatan juga ramai itu. Jadi dulu rekan saya almarhum Pupu Majen pernah menulis tulisan beliau tentang sawit. Jadi di penghujung tulisan beliau ternyata setelah dibolak-balik kata sawit ini dia keluar dibalik lagi keluar wasit. Kemudian tawis. Kemudian diputar lagi jadi tiwas. Jadi saya jelaskan satu persatu dari wasit dia ke tiwas. Tiwas ya. Kenapa mau serahkan lahan kan? Wasit kan. Lalu wasit pemerintahnya tidak netral. Nah, kemudian tawis. Ujung-ujungnya tawis kan kalau orang Manyan ngomong tawis itu adalah beras kuning yang ditaburkan kalau sudah ngamuk. Jadi manggil segala hantu untuk merebut lahannya. Sudah dikuasai oleh investor tadi. Jadi demikian kira-kira penutup dari saya. Luar biasa, Bung Yandi. 1 menit, 2 menit untuk Anda. Boleh statement, silakan. Closing statement ya. Iya. Oke. Dari persoalan-persoalan dari yang dikemukakan oleh Pak Cili, Pak Asmadi Ranji, ya kan? Iya. Kemudian banyak dikemukakan juga oleh Bung Purdiono. Purdiono ini banyak mengupas tentang persoalan. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita malam ini jelas, ya kan? Yeah. Pertama itu adalah persoalan petani kita dijadikan objek. Bukan subjek. Dan ini sangat bertentangan dengan fondasi dan cita-cita
pendiri negara kita yang termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Bertentangan dengan undang-undang keagrarian, bertentangan dengan undang-undang perkebunan itu sendiri, dan bertentangan juga dengan yang dinamakan permentan, gitu kan? Iya. Yang kedua, netralitas Pemkab dipertanyakan. Iya. Netral dengan banyaknya persoalan-persoalan yang menghimpit masyarakat, yang menghimpit petani, netralitas pemerintah kabupaten dipertanyakan. Iya. Yang ketiga, jika ada niat baik, ya kan? Iya. Jika ada niat baik, mulailah dari sekarang menyusun regulasi kebijakan untuk melindungi petani plasma kita. Iya. Dan bukan hanya petani plasma kita, tapi juga petani mandiri. Iya kan? Sudahlah, kita ini duit negara sudah besar untuk membangun jalan, mereka pergunakan, ya kan? Karena ada plasma. Iya. Seharusnya mereka bikin jalan sendiri dong. Ini sudah diberi kemudahan loh, karena ada plasma 20%, ya ada. Masyarakat kan boleh tuh, ya kan? Iya. Nah, boleh tuh ngangkut jalan itu. Tapi kalau tidak ada plasma, pertanyaannya, ya sama aja mereka seperti batu bara. Harus ada jalan sendiri mereka. Tapi karena ada plasma, mereka sudah tertolong oleh plasma. Tolonglah masyarakat kita juga gitu loh. Iya. Jangan dibodohin. Iya kan? Yang terakhir nih, tolong jangan dimonopoli masalah angkutan. Ini ekonomi kerakyatan plasma ini. Kembalikan ke konsep awal, berdayakan masyarakat termasuk angkutannya, jangan hanya dimonopoli oleh satu orang. Apabila kita mendengar ini dimonopoli lagi ke depannya oleh satu orang, kita yang akan melakukan protes besar-besaran. Karena ini tidak sesuai dengan pasal 33. Ini sudah bertentangan. Semua yang berbasiskan atas nama plasma, tolong kembalikan ke visi dan misi ekonomi kerakyatan. Demikian closing statement malam ini. Oke. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih banyak Bung Yandi, Bung Purdio, kemudian juga Bung Idrus, Pak Cilik, dan juga Bung Asma Wiranji. Saya Bung Jos Bimasina, terima kasih dan selamat